Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program Wonge Dewek bersama saya Hanan Wiyoko. Kali ini saya sedang bertamu di rumah seorang calon wakil bupati Kabupaten Purbalingga. Kita sapa, selamat malam ini Mas Hendra, apa kabar? Selamat malam, Mas. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kabar? Alhamdulillah sehat ini. Terima kasih Mas Hendra bisa bertamu di rumah Mas Hendra yang ramai ini pemirsa. Tadi suasana di luar ini banyak orang yang bertamu. Bahkan kami harus menunggu untuk bisa bertemu dan ya ngobrol-ngobrol santai. Kalau untuk Mas Hanan ya prioritas. Terima kasih. Mas Hendra silahkan disapa dulu nih para pemirsa Satelit TV dan masyarakat Purbalingga yang menyaksikan siaran ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Satelit TV, khususnya warga Purbalingga. Priwe kabare? Ya, Mas Hendra pun sama Mas Hanan nih di tempat saya. Siap, terima kasih. Sama teman-teman dari Satelit TV. Oke, terima kasih Mas Hendra. Ini nanti pasti disaksikan banyak orang dan pengen penasaran. Bagaimana sih profil seorang Mahendra Fahrizal? Kita akan bercerita dari Mas Hendra masih kecil ini. Bisa diceritakan nih Mas Hendra lahir tahun berapa, terus tinggal di mana sih sebetulnya gitu. Silakan Mas Hendra. Ya, perkenalkan nama saya Mahendra Fahrizal. Saya lahir tahun 1993. 93 ya, masih muda. Tanggal 21 Februari. 21 Februari, Minggu manis besarannya. Oke. Terus putra keberapa ini, Bapak? Saya putra pertama. Putra pertama. Dari dua bersaudara. Dua bersaudara. Adik saya perempuan, lahir tahun 99. Lahir tahun 99 ya. Oke, kelahiran asli? Asli Purbalingga. Asli Purbalingga. Kelurahan Bancar. Bancar. RT 3 RW 6. RT 3 RW 6 ya. Oke, asli wong Purbalingga ini. Pemirsa, jadi Mas Hendra tadi 93, masih muda ini. Umur berapa berarti sekarang? Sekarang 31 tahun. 31 tahun, luar biasa ini. Anak muda terpanggil dalam kontestasi pilkada. Karena jarang ya anak muda tertarik dalam bidang politik. Nah, Mas Hendra kecil sampai dewasa ini, bagaimana sih tumbuh dan berkembangnya di keluarga gitu? Ini masyarakat pengen tahu ini bagaimana seorang Mas Hendra yang sekarang bisa menjadi seorang pengusaha, terjun ke bidang politik. Barangkali ada hal-hal menarik yang menginspirasi ke masyarakat. Kita mulai misal dari masa kecil Mas Hendra dulu sekolah SD-nya di mana? Saya bersekolah di SD 1 Bancar. SD 1 Bancar. Sekarang ya. namanya ganti jadi SD 2. SD 2. Berarti masih ada ya sekolah aja saat ini? Masih ada. Mungkin masih ingat Pak Guru, Bu Gurunya masih ada? Iya, sedikit-sedikit kalau SD. Oke, teman-temannya juga barangkali menonton ini. Masih, kalau teman-teman SD yang beranjak sampai dewasa, sering bareng, itu masih komunikasi, masih komunikasi baik Kita ya. ada grup WhatsApp juga, teman SD. saling menyapa. Oke. Gitu. Terus SMP-nya di mana? SMP di SMP Negeri 2 Purbalingga. SMP Negeri 2 Purbalingga ya. Teman-teman juga masih aktif sesama alumni. Masih, apalagi ikatan alumnus SMP 2 Purbalingga. IKPRO itu sangat bagus. Oh, sangat bagus itu, ya. Jadi setiap 10 tahun sekali itu kita mengadakan reuni akbar. Oh, terakhir itu kemarin sekitar bulan Agustus. Oke, jadi teman-teman SMP ini tentunya nanti juga bisa support ini Mas Hendra dalam kontestasi. Pastinya. Siap. Terus SMA di mana? SMA juga di SMA Negeri 2 Purbalingga. Oh, SMA Negeri 2. Jadi semua pendidikan dari SD, SMP dan SMA di Purbalingga. Ini tentu banyak teman-teman ini ya yang dari tingkat SD, SMP, SMA yang terus komunikasi masih bagus sampai hari ini, mungkin juga menjadi tim pemenangan. Iya, pastinya. Jadi muncul relawan-relawan yang memang secara hati mereka memiliki kedekatan khusus dan ada histori dengan saya, baik itu di teman sekampung, teman SD, teman SMP, dan teman SMA, dan juga di SMA Negeri 2 Purbalingga saya juga aktif di Semuda Palang, pecinta alam. Gitu. Perlu Mas Hanan ketahui,
ketiga sekolahan dari SD, SMP, SMA itu semua di Banjar. Oh, semua di Banjar ya? Itu kenapa coba Mas Anan? Kenapa itu? Zaman semeno ya nggo numpak angkot bener angel. Oh. Apa maning tuku motor. Gitu ya, menyentuh ini. Sekolah yang parek-parek bae. Cukup jalan kaki. Iya. Nah, kalau saya baca di profil memang Mas Hendra, mohon maaf ini latar belakang keluarganya dari masyarakat yang di bawah ini, mohon maaf. Mungkin apa sih yang memotivasi untuk bersekolah sampai bisa sukses sampai saat ini? Jadi ini cerita singkat apa cerita sedetail mungkin ini? Cerita panjang boleh lah ini. Panjang lah ceritanya. Jadi saya mengalami banyak pelajaran dalam hidup lah. Orang tua saya itu hanya bermata pencaharian itu menjajakan dagangan. Jadi membuat jajanan pasar itu seperti risoles, dadar gulung, sosis Solo dan cucur dan sebagainya. Jajanan pasar ya? Iya, ibu dan bapak. Ibu dan bapak. Iya, itu bikin dari sore hari. Misalnya start jam 4 sore. Itu nanti selesai jam 3 pagi. Jam 4 sore, jam 3 pagi, Ya, luar biasa ya. jam 3 pagi saya harus bangun untuk membantu menyiapkan dagangan ibu bapak saya. Karena harus dititipkan di pasar-pasar yang ada di Purbalingga. Yang pertama Pasar Badok. Yang kedua ada di Pasar Segamas. Yang ketiga ada di Pasar Mandiri waktu itu. Nah, itu waktu saya dari SMP kelas 3 lah. Dari SMP ya? Sampai saya lulus SMA. Jadi jam 3 pagi saya bangun, menyiapkan dagangan ibu bapak saya. Nanti jam setengah 4 sampai jam 4 saya berangkat ke pasar-pasar tersebut. Jam setengah 6 saya pulang untuk bersiap bersekolah. Jam setengah 7, jam 7 kurang seperempat saya berangkat ke sekolah. Jam 9 pagi nah sekolahan turu. Luar biasa ini pemirsa. Jadi gurunya wali murid saya namanya Pak Narko, guru SMA 2. Insya Allah dari saat hidup orangnya masih ada. Itu luar biasa. Jam 9 pagi tidur, cuman tidak setiap hari. Iya, tidak setiap hari ya. Jadi jangan dibayangkan. Iya, tapi tidak dimarahin karena tahu ya kondisinya. Iya, tahu. Cuman dibangunin saja kalau misal mau tidur nanti pindah di UKS. Berarti meja saya itu menjadi meja sejarah peta Indonesia. Gila sih. Aduh, luar biasa. Hidup alhamdulillah namanya Pak Sunarko. Pak Sunarko ya, ini jadi pemirsa Mas Hendra dari tadi kecil ya, mungkin beranjak remaja ini sudah kerja keras ya Mas ya, membantu orang tuanya. Tentu ini menjadi motivasi, menjadi inspirasi bahwa sukses yang diperoleh hari ini berkat kerja keras, dorongan orang tua juga. Sampai dari SMP saya udah kerja. Dari SMA. Di SMA selain saya membantu orang tua, saya juga kerja di penerbangan. Oh, penerbangan. Oke, tahan di sini Mas Hendra. Pemirsa, kita simak lagi obrolan motivasi dan inspirasi hidup dari seorang calon wakil Bupati Mahendra Fahrizal setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan 60 menit mengenal Mahendra Fahrizal, calon wakil Bupati Purbalingga nomor urut 1, berpasangan dengan Diah Hayuning Pratiwi. Nah, pada segmen ini kita ingin mengulas profil Mahendra kecil remaja. Tadi ada istilah penerbangan. Apa itu Mas Mahendra ini? Jadi waktu SMA, waktu saya kelas 2 SMA berarti 2009 Pak. Di sebelah SMA 2 itu ada lapangan. Lapangan milik Kelurahan Banjar, lapangan bola. Gitu. Kenapa penerbangan? Jadi itu saya bekerja jadi orang yang ngeburbur darah. Oh, burburan darah ini ya. Komunitas Merpati. Komunitas Merpati. Iya, satu burung darah itu Rp500. Ya kan, kalau hari biasa Senin sampai Sabtu hanya di sore hari. Kalau hari Minggu 2 kali, pagi dan sore. Zaman itu saya itu termotivasi pengen beli handphone
punyanya ada sinetron preman kampus ngakoni jenenge Galang, jenenge HP Belah Ketupat. Nah, saya sambilan di situ. Jadi dari pundi-pundi Rp500 per satu burung itu bisa terbeli dalam kurun waktu 3 bulan. Bisa terbeli HP Belah Ketupat. Oke, luar biasa ini pemirsa. Jadi tadi contoh ini ya, mau kerja keras terus cita-citanya apa terus dikumpulin tabung ya sampai akhirnya bisa terbeli handphone. Ini salah satu contoh Mas Hendra ini tadi masa remajanya sudah mau kerja keras dan mau menabung. Terus apalagi nih Mas Hendra? Tadi ada kenangan dengan komunitas penerbang. Mungkin teman-teman sampai saat ini masih ada yang bareng-bareng nerbang bareng. Masih. Ini juga kita banyak dapat dukungan dari komunitas kolongan burung dara nih. Karena sangat besar. Sangat besar ya. Jadi mungkin Purbalingga. Teman-teman yang sesama penerbang ini, Mas Mahendra itu punya kenangan ini dengan aktivitas penerbangan. Kalau saya dulu bukan jadi yang ininya, cuman saya yang kuline caranya. Kuline ya, luar biasa. Jadi gambaran Mas Hendra ini ya, gambaran masyarakat pada umumnya ya pekerja keras, tadi berasal dari from zero malah dari kondisi yang di bawah ya masyarakat Purbalingga pada umumnya. Terus bukan berasal dari keluarga pejabat. Bukan. Mungkin ada kenangan ini dengan orang tua bapak atau ibu. Jadi yang memotivasi. Ya, orang tua saya adalah orang tua yang sangat luar biasa. Terutama ibu saya itu mengajarkan bagaimana kita hidup itu harus ulet, harus tetap semangat dan bekerja keras. Kalau cerita orang tua pasti langsung berkaca-kaca karena mengingat dulu kenangan-kenangan pahit keluarga kami untuk bisa survive di kehidupan ini. Mas Hendra, ada cerita Mas Hendra ini membasuh kaki ibu. Itu seperti apa? Apa sih yang mendasari membasuh kaki ibunda tercinta? Ya, jadi 2010 itu saya pernah jadi setelah lulus, saya ngelamar kerja di pabrik rambut palsu di Purbalingga, tempatnya di Desa Mewek. Di Mewek selama 2 tahun. Setelah itu saya berangkat ke Jogja. Ceritanya itu ngikut teman saya yang berangkat kuliah, tetapi saya di Jogja itu tujuannya untuk mencari pekerjaan dan mencari pengalaman. Tahun berapa? Tahun 2012. 2012 berangkat Jogja. 2012 saya karena memang waktu itu mbah saya terutama almarhum Mbah Muharjo itu dari kecil mendidik bagaimana untuk bisa atau ngaji, pasti kan dulu ngaji sore gitu kan. Mbah saya juga yang selalu memarahi saya kalau pas nek maghrib, zaman segitu kan namanya langgar, atau sekarang musola lah. Jadi bocah kok maghriban orang nang langgar apa bocah apa gitu. Jadi mengajari, terus saya punya guru, ya guru spiritual lah, tokoh agama lah. Iya. Agar memang kunci hidup untuk berhasil nomor paling utama, nomor 1 itu adalah takdim atau berbakti kepada orang tua. 2012 saya mau berangkat ke Jogja, zaman itu Lebaran Idul Fitri. Sebelum saya berangkat, saya selain sungkem kepada ibu bapak, itu saya membasuh kakinya ibu. Saya basuh mulai dari kaki kanan, setelah kaki kiri, setelah itu kakinya saya lap pakai handuk. Nah, air basuhan itu sedikit saya minum. Terus saya meminta restu kepada ibu agar orang tua ridho. Saya ingin berjuang lah untuk merubah rantai, memutus rantai kemiskinan di keluarga. Oh iya, pemirsa, saya juga terharu ya mendengar dan membayangkan seorang Mahendra muda pada waktu itu ketika mau berangkat merantau ke Jogja, membasuh dan mengelap, bahkan tadi sempat meminum air basuhan. Ini menunjukkan sikap takdim sekaligus memohon restu. Ternyata Mas Hendra ini begitu menghormati orang tuanya. Di Jogja apa yang dilakukan?
Di Jogja mulai dari jualan es, terus jualan waktu itu berkenalan sama anak-anak Rembang. Di Jogja anak-anak Rembang yang berjualan somai. Oh, Rembang Purbalingga ya? Rembang Oke, Purbalingga. jualan Saya somai. sempat berjualan somai. Oh, sempat jualan somai. Iya, keliling gitu pakai sepeda. Setelah itu bekerja di salah satu restoran di Jogja menjadi cleaning service. Di restoran, Ya. cleaning service, luar biasa, cukup survive. Bahkan kalau saya baca tidurnya di tempat teman ini Betul. katanya, numpang tidur di teman yang tidur kuliah. di tempat teman. Jadi kami itu dari Purbalingga ada satu kos-kosan. Kurang salah tidak kurang 12 kamar lah. Isinya berisi orang-orang Purbalingga. Gitu. Jadi dari motor dan tempat tinggalnya itu saya caranya kan dompleng karo kancane. Gitu. Ada Mas Jatu, ada Mas Pandu, ada Mas Billy, ya. Teman-teman itu masih komunikasi Masih. dan tahu jenengan nyalon wakil Tahu, bupati. sekarang masih merapat dan Oh, di dekat saya. bareng-bareng Sekarang ya? semua di Purbalingga sih. Oke. Sekarang Luar berada biasa. di barisan Wong Tulusnya Bro Hendra. Oh, mantap. Oke, tadi sampai kemudian bisa sukses punya pabrik vape. Sampai bisa nemu ke vape itu gimana ceritanya? Iya, jadi gini, singkat cerita itu 2014 saya menikah. Oh, 2014 Ya, menikah. 2014 saya menikah, 2015 saya memiliki anak satu, Azalea Halika Mahendra. Di situ saya sudah berpikir untuk bagaimana saya harus jadi pengusaha. 2000 setelah menikah ini ya, Ya, berpikir menjadi pengusaha. setelah menikah. Karena kan saya kerja di restoran, saya cleaning service itu 1 tahun. Setelah itu diangkat jadi pramusaji. Nah, saya itu meladeni itu banyak, setiap harinya itu banyak pelanggan. Ratusan orang lah. Nah, ratusan orang itu pastinya kan dari berbagai latar belakang berbeda. Ada yang memang pejabat, pengusaha, kontraktor, segala macem lah. Gitu. Nah, di situ saya berkenalan. Iya. Itu dengan para tamu, dekat, ngobrol, segala macem lah. Mental saya itu terbentuk ada di situ. Wawasan saya juga terbentuk ada di situ. Lah, 2016 ada yang namanya event vape pertama kali di Indonesia. Dilaksanakan di Yogyakarta, tepatnya di JEC. Nah, setelah itu restoran yang tempat saya itu bekerja itu dibuat untuk kalau misalnya ngesuke harapan event sikit tenane kowe carane kon kumpul di situ jenenge oke, lah, ya. malah Buat briefing. buat briefing lah. Ya, buat ngumpul. Nah, di situ saya melihat kok ini pengusahanya muda-muda ya. Pengusaha muda, oke. Saya termotivasi. Termotivasi ya. Iya, saya mencari kenalan. Akhirnya kenal gitu. Oke, tahan di sini, Mas Hendra. Nah, pemirsa tadi sudah kita sekilas menapaki perjalanan seorang Mahendra, calon wakil bupati. Kita simak lebih jauh setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, kita lanjut kembali obrolan wonge dewek mengenal lebih dekat calon wakil Bupati Purbalingga nomor urut 1 Mahendra Fahrizal atau akrab disapa Bro Hendra. Nah, kita lanjut lagi Mas Hendra. Tadi sudah mulai kepikiran ide bisnis ini, membuka vape setelah bertemu dengan komunitas pengusaha-pengusaha muda ya. Terus setelah itu? Setelah itu sebenarnya ada titik di mana saya harus pulang ke Purbalingga. 2015 ibu saya jatuh sakit, singkat cerita kena serangan kena jantung lah. Setiap minggunya harus kontrol ke rumah sakit. Nah di situ saya di Jogja, saya anak pertama dan laki-laki itu memiliki ngerasa ngenes lah. Ngenes misalnya, aduh ibu saya di kampung lagi sakit gitulah. Di situ membuat saya harus pulang dan saya harus berani untuk berhenti dari pekerjaan saya. Mau bagaimanapun saya punya orang tua, saya harus pulang. Nek tepikir nang kok golek duitnya kepriwe, tepikir mau yang penting balik disip. Nekat juga ya demi orang tua. Ya, saya pulang dengan niatan tulus untuk
menjaga ibu di rumah di Purbalingga, terus saya memulai bisnis vape. Alhamdulillah dengan niat ya mungkin ini sudah dikersani Gusti Allah, dengan niat tulus itu dipermudah jalannya saya di bisnis vape ini. 2018 saya mendirikan CV bernama CV King Brewery. Itu alhamdulillah 2019 bapak saya yang 2015 setelah ibu saya sakit akhirnya kan tidak berjualan makanan ringan, akhirnya kan bekerja jadi tukang ojek di terminal ojek Purbalingga. Nah 2019 1 tahun di saat saya pulang, saya sudah bisa berdiri di kaki saya sendiri untuk menghidupi 3 keluarga. Yang pertama keluarga saya sendiri, saya dan istri dan anak-anak saya. Yang kedua keluarga ibu dan bapak saya. Yang ketiga keluarga istri saya, karena memang istri saya juga berangkat dari keluarga biasa-biasa saja. 2019 saya berhasil untuk Pak Urislah. Bapaknya wis tua kesel masa ngojek ngasih jam 3 esok, 4 esok. Nah, sekarang wis ngomong putu bae, menikmati hidup gitu. Luar biasa pemirsa. Tadi niatan pulang dari Jogja untuk ke Purbalingga ini sebetulnya ya bingung mau ngapain gitu kira-kira. Tapi karena demi orang tua sakit ditungguin dan alhamdulillah usaha vape-nya berjalan. Dan demikian orang tua juga tentu merasa bangga melihat Mas Hendra hari ini. Alhamdulillah. Bangga ya, luar biasa ini. Nah, ini kemudian Mas Hendra kan sudah sibuk nih dengan usahanya, terus dengan keluarganya juga gitu. Terus tertarik ke politik, apa nih yang membuat tertarik terjun ke partai politik? Terus saat ini dinamikanya adalah menjadi calon wakil bupati. Bisa diceritakan ini ke pemirsa. Apa sih motivasinya? Iya, ini juga menarik. Menarik dalam arti sebenarnya saya itu sedang menikmati menjadi pengusaha. Oh iya, benar ya. Sebenarnya di dalam pemerintahan saya juga tidak ada kepentingan apapun. Jadi bisnis saya hanya ini kalau di regulasi itu namanya REL, rokok elektrik. Saya tidak pernah main proyek. Garap APBD. Iya, garap proyek. Saya tidak pernah, intinya untuk di pemerintahan itu saya tidak memiliki kepentingan pribadi. Tidak ada kepentingan pribadi. Saya juga sedang enjoy dengan hobi saya. Apa sih hobinya? Nih, belum cerita. Kuda besi. Oh, kuda besi ya. Tentunya beda nih mungkin dengan yang di rumah. Iya, kuda besi itu motorcycle biker ya. Motor gede. Iya. Desember 2023 saya juga baru dilantik sebagai ketua HDCI. Ketua HDCI, oke. Ya. Terus karena memang sebenarnya itu dorongan. Yang pertama dari tokoh agama, yang kedua dari dulu kan Mbah Petani nih. Ya kan Mbah Petani, terus dari teman-teman atau dari paguyuban Mbah yang dulu petani. Terus dari pelaku-pelaku UMKM. Terus tentunya dari para pemuda lah. Dari teman-teman saya para pemuda itu untuk mendorong saya masuk ke politik. Gitu. Jadi singkat cerita, sebelum saya berangkat haji kemarin saya belum mengiyakan. Tapi setelah saya nggak tahu gimana ceritanya waktu itu. Saya intinya berhaji, sama sekali kan proses politik waktu hajian kemarin sudah berjalan. Nah, saya pergi haji, saya hanya meminta waktu itu setiap hari yang saya minta adalah, ya Allah ya Tuhan, jadikanlah saya orang yang lebih bermanfaat bagi orang banyak. Setelah saya pulang haji, waktu itu akhir Mei lah, tanggal 28. 3 hari atau 7 hari setelah saya pulang haji, tiba-tiba ada kerentek hati, saya mau mencalonkan diri jadi wakil bupati mendampingi Ibu Diah Ayuning Pratiwi. Oke, jadi tadi ada dorongan juga ya dari masyarakat, tokoh muda, tokoh agama juga sudah minta dan berdoa kepada Allah, minta petunjuk di Tanah Suci, sehingga kemudian ada kerentek hati dan hingga hari ini memantapkan di jalur politik. Kalau sebelumnya di dunia usaha, terus berhobi menjadi ketua HDCI tadi, ngurusi politik ini asik atau asik banget? Ya, sebenarnya politik ini adalah kita itu menjadi kebanyakan orang atau misal yang berada dalam masyarakat di daerah tersebut.
menurut saya mengurus perusahaan itu sangat mudah. Tetapi mengurus pemerintahan menurut saya itu sangat sulit. Karena di situ kita harus betul-betul tahu bagaimana masyarakat kita secara luas apa yang mereka butuhkan. Apa yang dibutuhkan. Dari tingkat yang paling bawah, dari mereka-mereka yang para warga Purbalingga khususnya, karena saya konsentrasinya untuk Pilkada Purbalingga, masyarakat bawah khususnya, apa yang mereka butuhkan. Itu kan berarti kan masalahnya jauh lebih kompleks ya. Beda dengan ngurus perusahaan. Betul. Tadi dan apalagi doa Mas Hendra kan berharap menjadi orang yang lebih bermanfaat. Betul. Tentu dengan masuk dunia politik harapan itu bisa lebih tercapai ya. Jadi saya mengartikan sebuah pencalonan ini tentunya adalah sebuah panggilan. Mungkin dari doa saya yang dikabulkan. Amin. Misalnya saya jadi pimpinan perusahaan, bisa dihitung lah karyawan 100, 200, 300 orang. Tapi di saat, ini pesan guru saya, di saat Mas Hendra menjadi pemimpin yang adil untuk 1.028 orang masyarakat Purbalingga, di situ Mas Hendra bisa beribadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Itu pesan dari guru saya. Jadi nilai manfaatnya akan lebih luas, menjadikan sebuah nilai ibadah. Dan tadi memang sudah diniatkan ya, kalau ngurusi perusahaan kan 100-200 orang. Ketika ini ngurusi masyarakat lebih luas, mereka bisa merasakan manfaatnya, akan tentu nilai ibadah yang lebih tinggi. Oke Mas Hendra dan pemirsa, kita tahan dulu obrolan di sini dan tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan wonge dewek, mengenal lebih dekat calon wakil Bupati Purbalingga, Mas Hendra. Mas Hendra ini nomor urutnya 1 berpasangan dengan calon Bupati Petahana Ibu Tiwi panggilannya. Nah, kita di segmen ini kita ingin mengulas soal Mas Hendra dan politik. Mas Hendra, ini saya pengen nanya, jumlah pemilih Purbalingga untuk pemilih milenial generasi Z kan cukup tinggi ya, sekitar 50% lebih. Menurut Mas Hendra, dengan sosok Mas Hendra yang juga muda, masih muda tadi, kelahiran 93. Nah, ini apa nih, bagaimana atau pandangannya nih soal pemilih milenial tadi dan ya dukungan politiknya? Ya, jadi selama ini sampai detik ini pun kita banyak berbondong-bondong itu dari dari barisan relawan dari milenial dan Gen Z. Gitu. Di sini saya ingin bicara bahwa ayolah anak muda, jangan anti politik. Karena anak muda itu sebenarnya kalau memang masuk politik dan mau masuk politik dan memperhatikan pemerintahan di Purbalingga khususnya, itu akan sangat terasa sekali efeknya untuk masyarakat luas di Purbalingga. Gitu. Di sini saya juga ingin menekankan semoga dengan adanya munculnya saya yang memang saya background dari keluarga biasa saja, untuk anak pejabat, untuk anak jenderal, tetapi di saat kita bisa dan mau, intinya mau niat ya, mau memiliki niat yang kuat dan mau mewujudkan mimpi itu, tidak ada kata tidak mungkin. Ya, semoga para pemuda khususnya yang ada di Kabupaten Purbalingga bisa termotivasi dengan munculnya saya mencalonkan diri menjadi calon wakil bupati mendampingi Ibu Diah Hayuning Pratiwi. Tentunya seorang anak muda dan perlu didampingi oleh yang sudah punya pengalaman ya. Dalam hal ini, karena kadang kan anak muda itu jiwanya kan menggebu-gebu ya kan. Kadang kalau anak muda terlalu tidak dikontrol, itu takutnya akan merusak nilai-nilai kultur-kultur yang ada di Kabupaten Purbalingga. Makanya di saat awal saya sudah berbicara atau ngobrol sama tokoh agama atau guru saya, Pak Kiai, aku bilang kayak gitu, saya
kalau tidak dengan Bu Tiwi, saya tidak dengan siapapun. Oke. Gitu. Artinya apa? Artinya tokoh muda itu sangat penting. Untuk yang pertama, tidak dipungkiri bahwa kesehatan, kecekatan, kecepatan, ya kan? Kita memiliki 239 desa dan kelurahan, ya kan? Itu sangat luas. Nah, respon masyarakat untuk turun ke lapangan langsung untuk melihat, menyerap aspirasi, bertemu dengan masyarakat di desa, ya kan? Kemarin saya habis dari dusun Brobahan, desa Balereksa, wis pokoke Karangmoncol paring pencrit nganale paling lor. Gitu. Itu membutuhkan fisik yang kuat. Oke. Bagaimana satu hari seorang pemimpin itu dituntut untuk 10 sampai 15 titik muter menyapa, di bertemu ya. masyarakat di wilayah Purbalingga gitu loh. Nah, harus didampingi oleh yang sudah berpengalaman. Oke. Gitu. Iya betul. Dalam hal ini Mas Hendra berpasangan dengan Bu Tiwi. Bu Tiwi. Ini menjadi satu kekuatan ya. Dan pemirsa ini patut diapresiasi karena ketika anak muda mau terlibat dan terjun ke dunia politik dengan staminanya tadi disebutkan, dengan daya pikir, dan satu hal lagi adalah penguasaan teknologi ini. Anak-anak muda dan Bro Hendra ini adalah lambang anak-anak muda di Purbalingga yang mau terjun ke politik dengan harapan tentunya Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Kira-kira begitu ya dengan penguasaan teknologi ini. Tadi kita belum masuk ke teknologi, Mas Hendra. Kira-kira pemanfaatan teknologi dan anak muda ini di Purbalingga gimana, Mas Hendra? Khususnya media sosial. Ya, media sosial boleh, bisa gadget, pemanfaatan internet. Oke. Tentu menjadi salah satu kekuatan dan harapan ke depan mungkin bisa dirangkul juga dan diberdayakan. Sekarang kita ditemukan oleh zaman yang memang toko fisik yang memang dari mungkin puluhan tahun yang sudah berada di Indonesia, kita kan sudah melihat pada tutup ya. Yeah. Nah, berarti kan eranya itu pasarnya sekarang sudah berpindah nih. Namanya pasar online. Ya kan? Bagaimana sebenarnya anak muda di Purbalingga harusnya gitu, kita harus dorong mereka itu untuk menjadi entrepreneur, tidak harus menjadi entrepreneur yang memang dari taraf perusahaan tinggi, tetapi minimal UMKM gitu, membuat produk minuman, bikin brand cilok misalnya gitu, itu UMKM yang kecil-kecil tetapi nanti kita bisa gerakan atau bisa tumbuhkan secara massal dan banyak, itu akan menghidupkan ekonomi yang ada di khususnya Kabupaten Purbalingga. Oke, dengan pengalaman pekerjaan tadi ya yang sudah beragam, terus berbeda-beda jenis pengalaman dan kedekatan Mas Hendra dengan pelaku usaha, ada rencana tadi melibatkan anak-anak muda memberdayakan UMKM di Purbalingga untuk tumbuh. Barangkali ada program khusus nih untuk misal anak-anak muda, karena lambang Mas Hendra ini bisa dikatakan ya mewakili figur anak muda Purbalingga. Tentunya ada pandangan atau program yang menarik ini anak-anak muda Purbalingga khususnya. Kalau anak muda untuk pemberdayaan itu jelas gitu. Itu pun sudah dilakukan oleh Ibu Tiwi dari periode-periode sebelumnya. Tinggal nanti efektivitasnya sama tingkat kuantitasnya agar lebih bisa bermanfaatnya, bisa diterima lebih luas lagi tentang pelatihan-pelatihan UMKM. Terus kita juga walaupun misalnya nih nggak mau jadi pengusaha, it's okay, kita siapkan mereka untuk yang siap kerja gitu. Nanti kita siapkan, kita dari itu juga bekerja sama dengan untuk misalnya dari dinas terkait bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki serapan tenaga kerja baik dari dalam Purbalingga sendiri atau luar daerah, provinsi atau dari luar negeri, itu pun sudah dilakukan. Itu tinggal nanti efektivitas sama kuantitasnya biar lebih kebermanfaatnya itu bisa lebih dirasakan. Sekup lebih besar lagi. Lebih luas, lebih besar lagi. Oke, pemirsa, ini menarik ya tadi obrolan
dengan Mas Hendra sebagai figur anak muda yang mau terjun ke Satu politik. lagi, untuk kebudayaan anak muda, kita nanti di infrastruktur kita akan membuat Youth of Entertainment. Ya kan? Apa itu? Gedung kesenian. Gedung kesenian. Jadi kita buat gedung kesenian, di situ akan nanti kan ada namanya biarkan anak muda itu bebas berekspresi asal positif tentunya. Dan ini perlu diarahkan. Tapi menarik ini idenya pemirsa. Kita lanjut lagi nanti obrolan mendalami soal bagaimana anak muda ini bisa mempunyai peran. Dan yang paling penting adalah apa sih bekal Mas Hendra nantinya ketika menjabat wakil bupati. Kita simak setelah obrolan berikut ini. Pemirsa, tak terasa kita di penghujung segmen, hampir 1 jam kita ngobrol mengenal lebih dekat Mas Hendra, calon wakil Bupati Purbalingga. Gak terasa Mas Hendra kita di sesi akhir ini. Nah, saya pengen tanya nih Mas Hendra, kira-kira sangune apa, bekale apa untuk memantapkan diri seandainya nantinya ini atas gestur masyarakat pemilih Purbalingga terpilih. Kira-kira apa sih Jadi bekalnya? saya semakin mantap untuk menjadi wakil bupati di Kabupaten Purbalingga karena di saat saya turun berkampanye, turun ke masyarakat, satu hari itu tidak kurang dari 7 desa masyarakat yang saya temui, tentunya dengan aspirasi dan permasalahan di desa masing-masing yang berbeda-beda, terutama ada di sektor pertanian dan di sektor untuk UMKM. Nah, insya Allah nanti kalau misalnya saya qabul hajat, Tiwi Hendra untuk memimpin Purbalingga periode 2025 sampai 2030 itu untuk petani dan UMKM akan saya perjuangkan tentunya. Dan tidak kalah pentingnya lagi juga untuk lapangan pekerjaan untuk laki-laki. Nanti misalnya saya dengan jaringan yang saya punya selama ini untuk menarik investor dan perusahaan-perusahaan untuk mendirikan pabriknya itu di Purbalingga, khususnya yang mayoritas pekerjanya pekerja laki-laki. Jadi ada atensi penekanan bisa menyerap tenaga kerja yang laki-laki karena selama ini pabrik-pabrik sudah banyak ini menyerap tenaga kerja untuk perempuan. Makanya anak ini jadinya pramong praja. Iya, pamong praja. Papa momong, mama kerja. Jadi harapannya nanti bisa kesempatan untuk laki-laki bisa betul. Itu bekerja. Juga menjadi utama yang memang harus saya pecahkan nanti. Sip. Ide yang menarik ini. Nah, barangkali ini ada keraguan publik dan mungkin Mas Hendra bisa menjawab sebagai seorang anak muda pendatang baru nih di dunia politik dan pemerintahan. Kira-kira menjawab keraguan publik itu seperti apa? Apa Hendra bisa kerja yang membene? Kira-kira ada orang ragu seperti itu, jenengan apa jawabnya, Mas? Kalau misal ada orang ragu itu pasti, karena kan orang baru. Saya basic bukan di politik. Cuman saya hanya seorang pengusaha tadi ya. Anak seorang tukang ojek, penjual jajan pasar yang tiba-tiba jadi seorang pengusaha. Alhamdulillah dikasih jalan dan dikasih semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya saya memiliki satu prinsip dalam hidup saya untuk sukses di dalam usaha itu satu. 1% teori, 99% itu action. Nah, itu nanti yang akan saya bawa di saat saya mau terpilih menjadi wakil bupati adalah saya cukup mengatakan satu kata, tetapi saya akan lebih 99 kali turun untuk menjawab dan untuk tindakan nyata untuk masyarakat Purbalingga. Dan tentunya nanti pendopo wakil bupati saya akan jadikan rumah kedua bagi seluruh masyarakat Purbalingga. Biar setiap malam itu nanti rame. Gitu. Ini komitmen yang luar biasa ya. Tadi yang pertama itu banyak bekerja, 1% teori, 99% tindakan. Lalu yang kedua tadi ingin menjadikan pendopo wakil bupati sebagai rumah rakyat. Jadi bisa berkumpul di situ, bisa gendu-gendu rasa. Karena sebenarnya silaturahmi itu sangat penting. Tentunya untuk
bukan hanya kumpul-kumpul tidak bermanfaat, tapi di dalam silaturahmi itu akan tercipta ide-ide dan bisa menyerap bagaimana aspirasi masyarakat luas yang ada di Kabupaten Purbalingga tentunya. Luar biasa ini, sesuatu yang bisa mendekatkan dari komunikasi dan silaturahmi dengan masyarakat pemilih. Oke nih Mas Hendra, kita ada di sesi terakhir pemirsa. Tadi kita sudah berbincang hampir 1 jam mengenal Mas Hendra lebih dekat. Ini bisa dilihat ini baliho-baliho di Purbalingga ini, sosok Mas Hendra dengan baju yang khas ya. Saya lihat bajunya khas itu menjadikan ciri gerak anak muda yang dinamis dalam bidang politik. Nah, sesi terakhir ini Mas Hendra, saya pengen ini pemirsa mendengar closing statement atau kata-kata penegasan dari Mas Hendra ini. Silakan. Jadi saya ingin mengajak aja untuk seluruh masyarakat Purbalingga agar wislah masyarakat Purbalingga wis aja pecohan, beda pilihan itu biasa. Pokoknya is aja pada tukaran. Intinya Mas Hendra lan Bu Tiwi kayak I love you full karo masyarakat Purbalingga. Jadi kontestasi pilkada ini kan konteksnya itu mencari yang terbaik dan tentunya yang berpengalaman. Jadi mari satukan tekad, satukan pikiran dan satukan hati. Insya Allah Ibu Tiwi kalian Mas Hendra menang menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga. Insya Allah melanjutkan dan memperbaiki apa yang belum selesai untuk Ibu Tiwi dari program-program sebelumnya. Oke, siap. Terima kasih ini closingnya Mas Hendra, saya kira closing yang menarik. Pemirsa Satelit TV dan masyarakat khususnya di Kabupaten Purbalingga. Tadi obrolan saya bersama Mas Hendra kurang lebih 60 menit. Harapannya pemirsa menjadi kenal lebih dekat dengan profil seorang Mas Hendra. Dari nol ya, dari nol dari keluarga yang biasa sederhana, bisa menapaki karir, termotivasi, bisa menjadi seorang pengusaha hari ini dan bisa masuk dalam kontestasi Pilkada Purbalingga 2024. Ini sebuah langkah loncatan yang luar biasa dan tentu kita mengapresiasi anak muda yang terjun ke politik. Siap. Oke. Nah, begitu pemirsa, kita cukupkan ini Mas Hendra pertemuan obrolan ini. Barangkali ke depan bisa ada sesi bertemu lagi, kita ngobrol-ngobrol. Mungkin ada yang belum sampean, tadi belum cerita, kita next ke depan bisa ketemu lagi. Siap, Mas. Terima kasih. Mohon maaf ini Mas Hendra kalau ada pertanyaan yang kurang berkenan kepada para pemirsa. Ini juga kita terima kasih nih menyaksikan sampai akhir baik yang di televisi maupun yang di YouTube. Semoga bisa kenal Mas Hendra, bisa lebih dekat dan tadi sudah mendengar komitmen untuk Purbalingga. Saya Hanan Wiyoko dan Mas Hendra, calon wakil Bupati Purbalingga 2024, mohon diri nih pamit dari hadapan pemirsa. Kita ketemu lagi di sesi Wonge Dewek berikutnya. Terima kasih. Kita tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.